ini tantangan bagi Indonesia, Pak Jenderal dan kita semua, bagaimana meningkatkan 43 menjadi 69% di servis ini. Kalau saya tadi melihat memang Indonesia sudah dalam on the right track, bagaimana masuk dalam global value chain untuk industri-industri masa depan, khususnya yang baterai dan lain-lain tadi. Tapi nanti semoga pemerintah juga bisa mulai memikirkan bagaimana mengkondisikan industri-industri yang dimasukkan di global value chain diinfuse dengan knowledge based industry, sehingga value added-nya akan semakin bagus dan nantinya Indonesia secara rata-rata akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang jauh di atas ekspektasi yang kita harapkan. Kita akan bisa dipercaya manakala kondusivitas di negeri ini terjaga. Kehidupan kita guyup, rukun, dan seterusnya. Oleh karena itu menurut saya PR terbesar kita untuk menjaga agar pertumbuhan dan situasi ekonomi ini terus terjaga dengan sebaik-baiknya menuju Indonesia yang lebih maju, menuju Indonesia emas pada tahun 2045. Bagaimana agar iklim berusaha, iklim investasi dan keguyupan di antara persatuan dan kesatuan bangsa ini menjadi terus-menerus terjaga. Salah satu kuncinya adalah tentu saja harus ada banyak kepastian, baik kepastian hukum maupun kepastian pendapat, kepastian pendapatan, kepastian macam-macam. Dan untuk itu maka diperlukan sebuah sistem yang harus berjalan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau jika sistem tidak berjalan dengan baik, maka orang akan menjadi meragukan apa-apa yang kita lakukan dan akibatnya orang tidak percaya pada kita semuanya. Terima kasih pada Universitas Airlangga, pada Pak Rektor, pada teman-teman sekalian yang telah memberikan respons terhadap apa yang saya sampaikan tadi. Mengenai multidisiplin, saya pikir memang sekali lagi saya titip pada adik-adik yang lebih muda dari saya, elok kalau Anda mempelajarin, tadi kalau Anda sudah di teknologi, kalau bisa belajar finance atau belajar hukum, kalau bisa tiga-tiga atau sebaliknya. Karena atau walaupun Anda dokter, mungkin juga belajar hukum sedikit, karena hukum itu menurut saya juga penting. Dalam pengalaman saya, kita berani keras, harus tahu juga koridor bermain, jika kita tidak membuat kesalahan. Jadi apa yang saya lakukan di kantor saya, begitupun saya sangat cepat kerja, tidak pernah aspek hukum saya tinggalkan. Karena itu menurut saya penting. Jadi selalu saya pergi, hukum ada. Dari pengalaman itu, saya share kepada UNER, elok pada adik-adik yang masih sekarang ambil tingkat pendidikan, belajar yang sedikit supaya lebih tahu mengenai hukum misalnya. Kemudian juga mengenai kemiskinan stunting, ini juga jadi isu. Tapi saya pikir kunci daripada stunting kemiskinan ini masalahnya air. Jadi kalau ada air bisa bikin kebun. Kalau ada kebun, ada bangkar, ada MCK dan sebagainya. Jadi di selatan Jawa ini juga cukup banyak stunting, cukup banyak juga kemiskinan. Ada di Indonesia Timur NTT, NTB, itu kemiskinan tinggi, sama di Papua, sama ada kami identified 7 provinsi, 7 atau 6 provinsi itu yang miskin. Jadi saya kira UNER juga bisa buat studi mengenai ini untuk bagaimana mengatasi stunting ini. Kemudian juga mengenai energi terbarukan, tadi saya terima kasih. Energi terbarukan kita mungkin salah satu yang paling siap di dunia dalam soal regulasi, ya. Dalam program sampai energi transition mechanism kita paling siap karena di kantor saya sudah difinalisasikan, tinggal saya kira penyelesaian presidential decree ya, Kepresnya Presiden, dan ini harus kita sudah operasionalkan nanti sebelum G20. Sehingga kita boleh mengklaim bangga juga bahwa ternyata kita lebih dulu dari negara-negara yang besar yang bicara energi baru terbarukan. Kita konkret, Presiden sudah merintahkan kita ada satu program pilot project 360 megawatt, kita akan early retire nanti pakai state budget. Jadi sebenarnya itu penting Pak, jadi menunjukkan pada negara-negara, dan itu sebabnya MBS juga sangat-sangat senang harus saya sampaikan itu. Dan kalau Anda baca di media,
Beliau pun berani menolak telepon call dari Presiden Biden. Jadi dunia ini sekarang berubah. Nah ini kita amati cermat. Jadi politik ini berubah. Jadi kita jangan berbikin musuh sama siapa-siapa, kita bicara national interest. Sekali lagi tolong dipegang, negara ini, Indonesia ini terlalu besar untuk bisa berpihak kekuatan mana saja dan tidak perlu. Karena market kita sudah kita lihat selama COVID ini, kita bisa survive. Yang saya juga senang dan saya minta dari teman-teman adik-adik yang mahasiswa, apakah S1, apakah S2 atau mungkin banyak yang pasca sarjana, tolong tadi persatuan kesatuan itu dipegang. Perbedaan itu tidak perlu dimasalahkan. Ya, silakan berbeda, tapi jangan berkelahi, jangan jadi musuhan. National interest itu di atas semuanya. Terakhir saya juga percaya bahwa dengan Pak Rektor ini yang saya sudah kenal cukup lama, Pak Nasir, saya berharap bahwa UNER ini akan melahirkan lagi seperti vaksin ini aja. Jadi seperti ini banyak. Jadi di UNER juga banyak firman-firman lain. Tinggal bagaimana kita tadi mendorong. Dan kita sebagai pemimpin tidak perlu malu kalau anak buah kita lebih pintar dari kita. Dan itulah sebenarnya yang penting sebagai seorang pemimpin. Kau bisa mendorong anak buahmu supaya lebih hebat dari kamu. Jadi jangan pernah, saya ulangi, jangan pernah, ini pesan leadership ya. Ini kan leader top. Jangan pernah kau takut anak buahmu lebih pintar dari kamu. Acara ini Pak Luhut kami informasikan juga live dari studio di Sekolah Pasca sekaligus relay oleh Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, yaitu Radio Pemda se-Jawa Timur live ini. Pak Jenderal, luar biasa pesan-pesannya. Kalau nanti memang Pak Rektor, Pak Direktur Sekolah Pasca dan ekonom akan melakukan responsi terhadap apa yang panjenengan sampaikan, tapi ada beberapa catatan. Sepertinya Pak Luhut, saya duduk di sini itu Pak Jenderal sebenarnya karena doa. Dulu tahun 2001 Gus Dur itu meresmikan pondok kecil kami di Lamongan. Saat itu pidato diungkap nama panjenengan berkali-kali. Itulah orang yang rendah hati. Sehingga saya hari ini ingat jenengan tadi itu kalau dengan MBS itu raja, saya sekedar menteri. Itu saya pikir bagian dari kerendah hatian yang membenarkan ungkapan Gus Dur saat itu. Yang kedua, dari paparan panjenengan tadi memberikan satu harapan kepada kita semua tentang kehebatan Indonesia. Maka saya ingat pepatah tua dari Tiongkok yang menyatakan sesungguhnya orang miskin itu bukan orang yang tidak punya sepeser cuan, tapi orang miskin itu adalah orang yang tidak punya cita dan harapan. Dan hari ini Sivitas Akademika Universitas Airlangga bukan orang-orang miskin, karena bersama Pak Luhut kita menyongsong harapan besar Indonesia. Dan yang ketiga, yang luar biasa tadi itu, beliau menyatakan belajarnya yang macam-macam loh ya, yang varian apa, kalau tahu data, tahu teknologi, juga finance, jangan lupa. Belajar teknologi, finance, tapi jangan lupa juga hukum. Hukum jangan lupa ya. Itu berarti beliau menyarankan kita itu multidisiplin. Kami beri informasi bahwa Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga adalah sekolah multidisiplin. Pak Wali Kota ini mahasiswa kami, Pak. Jadi ini mahasiswa Pak Wali Kota ini. Nah, Gus Ubed tadi itu juga mahasiswa. Jadi lulusan agama bisa masuk di Sekolah Pasca karena multidisiplin. Saya ingat sebuah kisah di abad ke-9 dari Saudi Arabia.
Kisah itu pada intinya menyatakan ada seorang mula yang kehilangan seutas jarum. Dia kehilangan jarum itu di kantornya, tapi dia mencarinya di sebuah ruang kampus Nidhomiyah saat itu. Apa yang terjadi? Dicari semuanya tidak ketemu. Semua murid-murid mula itu bertanya, "Hai sang mula, di manakah engkau kehilangan jarum itu?" "Oh, jarum itu hilang di ruang kantorku." "Tapi kenapa kau cari di kampus ini?" "Karena di kampus ini ada cahaya dan di sana ada kegelapan, maka dengan cahaya saya memiliki harapan." Dan hari ini Universitas Airlangga dengan kehadiran Pak Menko, saya yakin kita sudah diberikan banyak harapan dan kita songsong cahaya masa depan bersama-sama.